Gini, Dis. Sebelum dilanjutkan, Dis, kenapa dia diputus kayak gitu aja, Dis? Saya tanya dulu, mana yang lebih ditakuti, mana yang lebih ditaati oleh umat Islam, Allah atau firman-Nya? Ini sebelum saya jawab ya, Dis ya. Kalau ada teman kami, saudara kita yang muslim, sebelum dia selesai, janganlah diputus dulu. Saya sudah tanya berkali-kali kok. Kamu yang sabar lah. Ya udah, sekarang saya sabar nih sama kamu, cuma mana yang lebih kamu patuhi, Allah atau firman-Nya? Jadi kalau kamu bertanya seperti itu, Dis, ya, mana yang kamu patuhi, Allah atau firman-Nya, gitu ya. Nah, firman itu Kan nggak bisa itu kan dijawab perintah. kan? Nah, itulah si Edis kalau orang Jawa tuh Tenang langsung dulu bang. motong. Saya sebelum kita ini coba dijawab dulu. Mana yang lebih dipatuhi oleh umat Islam, Allah atau firman-Nya? Iya, saya jawab. Kamu langsung motong. Kan saya jawab kan? Nah, tenang kamu ya. Mana yang dipatuhi, Allah apa firman-Nya, gitu ya. Nah, kita mematuhi Allah. Jadi Allah itu kan yang memerintahkan, sementara firman itu adalah perintahnya. Oke, jadi yang mana yang dipatuhi, Allah atau firman-Nya? Kita mematuhi Allah melalui perintahnya. Pertanyaan saya, siapa yang dipatuhi, Allah atau firman-Nya? Tidak bisa bertanya seperti itu, Des. Karena antara Allah artinya firman, tenang. Artinya firman Allah itu sebenarnya merupakan pengejawantahan atau diri dari Allah itu sendiri, betul? Tidak. Firman terus itu firman Allah itu siapa? Firman itu kan ini. Firman ini gini loh, Dis. Misalkan enggak, saya tanya, firman Allah itu siapa kalau begitu? Kok kamu harus patuh kepadanya? Kok harus patuh gimana? Oh, jadi kamu patuh nggak kepada, tenang. Jadi kamu patuh tunduk, tenang. Kamu patuh tunduk nggak kepadanya, kepada firman Allah itu? Ini simpel aja, Dis. Ini. Memang pening ngomong. Ini kan Edis ya. Dengar, tenang ya. Dis. Kamu patuh nggak sama firman-Nya Allah? Dis gini, Dis. Sebelum saya jawab ini, coba kalau mau kamu biasakan kalau ngajak diskusi itu, kamu dengar dulu, misalkan Edis ini Edis ini, kita nggak usah ngomong Tuhan dulu nih. Edis memerintahkan saya tenang dulu. Nah, itu kan ucapan Edis. Mana yang ucapan saya itu ikuti, siapa? Ucapan si Edis atau si Edisnya? Gitu ya, toh? sama. Ya, jadi yang saya ikuti dari Edis memerintahkan. Jadi antara Edis dengan ucapan itu berbeda, Edis. Berbeda. Kalau gitu siapa itu ucapan saya itu? Ya kamu yang berucap perintah itu. Kamu patuhnya sama firman Allah atau sama Allah? Ya, kita patuh kepada Allah itu melalui firman-Nya, perintahnya. Misalkan. Berarti ketika kamu tunduk, berarti ketika kamu tunduk sama firman-Nya, kamu musyrik berarti? Bukan seperti itu, Dis. Kamu dengar dulu. Kata kamu firman-Nya bukan Allah. Ya, firman bukan Allah lah. Berarti firman-Nya Allah itu bukan Allah, berarti dia pribadi yang lain. Bukan pribadi loh, Dis. Kamu gimana ini? Kalau begitu kamu patuh nggak kepada firman-Nya gini, itu? Dis. Memang mumet mereka ini, mumet. Kamu yang mumet, yang menerimanya, Dis. Pelan-pelan, biar enak kita diskusi. Pelan-pelan. Dari tadi aku pelan, Dis. Ini jelas aku ngomongnya. Makanya pelan, kalau saya jelas, ngomong, tegas. kamu dengerin dulu, biar kamu nangkep maksud saya. Perasaan tadi kamu yang nggak dengar loh, Dis. Ya, masalahnya kamu tuh ngeyel terus, ngomong terus. Loh, yang ngeyel Edis loh, Edis. Tuh kan, ngeyel kan? Coba kamu dengerin dulu, ikutin saya pelan-pelan, biar kamu paham. Saya dengar nih. Dengerin ya. Kamu patuh nggak kepada Allah? Ya, patuh. Kamu patuh nggak kepada firman-Nya? Nah, firman ini bukan itu yang saya tanya. Kamu patuh nggak kepada firman-Nya? Tenang, kamu patuh nggak kepada firman-Nya? Jawab dulu, jawab. Ya, patuh. Ya. Ketika kamu patuh kepada firman-Nya Allah, di situ kamu sedang mematuhi satu otoritas lain nggak? Maksudnya?
Ini Allah. Dia Nggak berfirman. nampak. Kemudian Ya, kamu apa taat firmannya? sama sang firmannya itu. Baca firmannya itu. Oke, Biar jelas, misalnya biar orang firmannya. paham. Oke, misalnya firmannya Allah itu misalnya di dalam Apa Al-Qur'an. misal? Jangan pakai Oke. misal, harus jelas, Dis. Oke, Baca Al-Qur'an firmannya lah, salah Al-Qur'an. satunya. Al-Qur'an firmannya Allah ya. Betul? Nah, apa yang bisa kamu ketahui tentang Al-Quran? Baca, coba. Oke, misalnya di dalam Al-Qur'an perintahnya itu firmannya Allah itu misalnya jangan kalian dekati zina, misalnya. Ini yang mudah nih, yang umum nih. Surah Al-Ikhlas kamu tahu? Saya sudah kasih, kamu malah ngasih punya kamu. Itu saja, biar kita nggak berdebat, nggak bahas masalah Al-Ikhlas. Tenang, biar tenang. orang paham juga yang Misalnya mendengar, dikatakan Dis. di situ, kamu jangan mendekati zina. Ya, Oke, ketika kamu patuh taat sama firmannya Allah itu, apakah kamu sedang patuh dan tunduk kepada satu otoritas yang berbeda? nah itu tadi tuh perintah, itu perintah tadi tuh jangan dekati zina. Itulah perintah, itulah firman tadi itu. Oke, ketika kamu patuh sama sang firman itu, apakah kamu sedang tunduk kepada otoritas lain? Otoritasnya maksudnya gimana? Nah, kamu makan daging kambing dulu sana. Nah, Jangan makan daging keputus. kambing dulu sana, makan daging kambing kamu sana. Aduh, makanya gini teman-teman. Di dalam Kristen, Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Jadi ketika orang menaklukkan diri kepada Yesus, itu sebenarnya lagi menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Cara menaklukkan diri, cara tunduk, submit kepada Bapa di sorga itu submit kepada Yesus. Makanya Yesus itu bukan Tuhan lain. Makanya ketika kita menyembah Yesus, tunduk kepada Yesus, itu bukan tunduk kepada ilah yang berbeda. Makanya makanya otakmu dibersihin dulu. Heran saya dengan kalian, udah dijelasin sampai jungkir balik juga kalian gak paham-paham ya. Kristen itu sebenarnya sederhana kalau kalian mau paham. Bapa di surga yang tidak terlihat, yang tak terlampaui akal dan pikiran manusia, itu menurunkan firmannya nuzul menjadi manusia, namanya Yesus. Yesus berbeda nggak dengan Bapa? Berbeda. Tetapi Yesus itu datang daripada Bapa di surga. Jadi ketika kita menaklukkan diri kepada Yesus, menyembah Yesus, menuhankan Yesus, sebenarnya itu kita sedang menuhankan Bapa di surga. Begitu juga Roh Kudus. Ketika seseorang menundukkan diri, menaklukkan diri, submit kepada Roh Tuhan, sesungguhnya dia sedang submit kepada Bapa di surga juga. Makanya kami percaya Bapa di surga, Anak dan Roh Kudus itu satu. Makanya dikurang-kurangin minum kencing onta biar kamu paham hal yang sederhana itu. Atau kurang-kurangin membenturkan kepala kamu ke ubin biar kamu ngerti, itu penjelasan sangat-sangat sederhana. Yo, kita kasih naik Jenny, Alek. Kurang yang sederhana bagaimana lagi penjelasan yang saya jelaskan hari-hari. Ayah, Edis ngundang aku. Ya silakan Jenny, nyalakan kamera. Muslim atau apa? Islam, Bang. Silakan nyalakan kamera yuk. Jenny, Jadi, Bang. Muslim. Baik, kita turunkan ya. Kalau malu-malu, kita turunkan dulu. Batuk kan teman-teman kan? Oke, kita kasih naik ada. Oh, si Sultan mau naik lagi dia. Nggak apa-apa, kita kasih kesempatan nih terakhir, yo Sultan. Coba Sultan, dalam sebuah diskusi kamu jangan pura-pura bengak, jangan pura-pura nggak nyambung. Coba silakan nyalakan kamera. Kenapa kamu pura-pura nggak nyambung dengan omongan saya?
Bukan pura-pura nggak nyambung, harus jelas dis otoritasnya seperti apa. Oke. Karena gini loh dis, Yang saya tanyakan tadi, ketika kamu menundukkan diri kepada firman Allah, apakah kamu sedang menundukkan diri kepada satu otoritas yang lain selain daripada Allah? Apakah kamu sedang musyrik di situ? tidak. Tidak. Artinya firman Allah itu adalah pengejawantahan dari Sang Allah itu sendiri, betul? Ya perintah dari Allah. Iya. Artinya bagaimana Karena cara Allah taat? Tenang. Bagaimana cara bertakwa? Bagaimana cara patuh? Bagaimana cara tunduk? Submit, menyerahkan diri kepada Allah. Caranya dengan cara patuh, tunduk, submit kepada firman-Nya. Betul? ya Bisa nggak kamu patuh sama Allah tanpa patuh sama firman-Nya? ya tentu kita dari firman itulah kita Pertanyaan bisa saya patuh. bukan itu. Bisakah kamu patuh sama Allah tanpa patuh sama firman-Nya? Ya tentu tidak bisa. Tidak bisa. Begitu juga kami orang Kristen, Bang. Bagaimana kami mau ngikut Bapa di sorga kalau kami tidak ngikut firman-Nya, yaitu Yesus? Bagaimana kami mau menyembah Dia kalau kami tidak menyembah Yesus? Bagaimana kami mau tunduk kepada Bapa di sorga kalau kami tidak tunduk kepada Yesus? Karena Yesus Oh, jadi adalah kita- firman-Nya yang menjadi manusia. Kalau di dalam agama kalian firman-Nya jadi buku, makanya kalian tunduk patuh sama buku. Oh enggak begitu. Enggak begitu gimana? Kamu patuh nggak sama Quran? Gini Dis. Kau seenak aja kau ngomong, Silakan. dibiarkan kau ngomong seenak-enaknya aja. Silakan. Ya, karena Allah itu gaib, tidak tampak oleh mata, maka diutuslah para nabi. Nah, dari Rasulullah lah diwahyukan kitab. Nah, Jadi kamu tunduk dari kepada itulah Nabi. tunduk gimana maksudnya? Bingung Saya belum dia. saya dipotong. Jadi kamu Coba tunduk kalau kepada orang Nabi. ngomong tuh ya tunduklah kepada Rasulullah. Iya, Ya, makanya jelas saya lah. bilang kalian ini tunduk sama manusia. Gini loh, Kalian Dis. penyembah manusia Bukan. Muhammad. Oke, sekarang saya tanya. menyembah Nabi dengan- berbuat dosa enggak? Menyembah dengan menunduk nantinya jangan bahas itu dulu. Ngomong. Kalau Satu orang persatu tunduk lah. kepada setan, kalau orang patuh tunduk kepada setan, disebutkan dia menyembah Des, setan gini nggak gini artinya? Des dengar loh Des, kau suka susah. mepet-mepet kayak gitu. Orang lagi jalan dipotong. Makanya Silakan. gini Des, kamu tuh Des. Gini Des ya. Mohon maaf ya. Saya sebenarnya senang kalau lihat kamu tuh live gitu. Cuma kekurangan kamu itu aja Des, etikanya gak kurang gitu. Kita tuh lebih adab itu dipentingkan. Saya senang jujur loh Des. Nah, cuman coba kita nih orang ini, kita nih orang Indonesia Des. Saya walaupun saya mungkin ada bahasa kamu, tapi saya tetap menghargai Edis gitu. Ya, silakan. Edis ditonton orang banyak. Kita harus beradab loh Dis ya. Walaupun kita Silakan. berbeda pendapat, kamu keyakinannya ini, tapi kita tetap menghargai. Oke Edis ya, sepakat ya. Silakan. Apa pertanyaan? Sampai lupa saya Edis. Ulang lagi. Gini, apakah kamu menundukkan diri kepada manusia? Menundukkan diri kepada manusia. Ya, Tidak Muhammad lah. maksud saya di kepada situ. manusia ya. Maksud Kepada saya di situ manusia Muhammad. ya. Kepada Muhammad yang mana? Muhammad banyak orang bernama Muhammad ini. Nabi. Ya, kepada Nabi saya betul-betul saya tunduk karena Allah. Oke. Apalagi Oke, Nabi berbuat dosa enggak? kalau itu saya nggak kurang tahu juga itu. Di mana dalilnya berbuat dosa? Oke, Karena coba Nabi itu di dalam pernah Quran surat Muhammad. Ayat berapa? Baik, sebentar. Sabar ya. Pelan. Di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke Sabar. Apa tuh ceritanya di situ? Waduh. Sabar ya. Muhammad. Ya saya juga nyari nih.
Ini penontonmu semuanya nih hobi menghujat ini, hujat-hujat aja dia. Belajar di sini biar tahu kalian, jangan menghujat-menghujat aja. Di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-32. 32. Ya, silakan. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, bukan ini ya. Apa ini? Apa yang kamu ini di sini pertanyakan? Ya, coba dibaca dulu. Quran surat Muhammad ayat 32. Kalau saya baca kamu ngerti. Baca terjemahannya dong. Innal ladzina kafaru. Nah, mana terjemahannya? Terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang kafir. Quran surat Muhammad loh. Quran surat Muhammad. Iya, ini surat Muhammad ini. Oh, ayat yang ke-19. Sorry. Ayat yang ke-19. Lah, sorry. makanya. 19 bukan 32. Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Wih, panjang mah. Nah, coba baca. Wa alam anahu. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan melain Allah. Maksudnya tetaplah engkau hai Muhammad. Enggak ada terjemahan enggak di situ? Ada, nih terjemahan saya baca. Coba baca, coba. Kamu udah dengar? Ini jelas. Ya, kamu simak ya, biar tidak diulang-ulang itu. Maka ketahuilah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya? Kok maksudnya sih? Kamu bukan baca terjemahan, baca terjemahan. Ya, terjemahan nih. Ayat berapa tadi? Aduh. Tunggu. Dia bohong di depan publik ini, teman-teman. Mana bohong ini ada ini, Quran surat ke-47 ayat yang ke-19. 19. Ayat 19. Maka ketahuilah itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya benar tuh situ. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini ayat 19 ini. Nah, maksudnya tetaplah engkau hai Muhammad pada prinsipmu demikian itu, karena itu bermanfaat kelak di hari kiamat. Ini yang Anda baca ini yang Anda baca terjemahan atau apa sih? Kok ada maksudnya? Maksudnya gimana sih? Oh, maaf deh, ini terjemahan bukan dari ini nih. Saya ubah dulu ya. Ini terjemahan dari ini. Ntar sebentar, Dis. Berarti kamu yang dari Kemenak itu terjemahannya tuh. Sebentar. Itu tafsir Jalalain. Enggak paham kamu itu. Maaf ya. Ini kamu pakai terjemahan Kemenak ini. Maaf ya. Yang 19 ya. Yang maka ketahui bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, mohonlah ampun atas dosamu. Itu yang maksud kamu ya. Oke, mohonlah ampun atas dosamu dan ya dosa orang-orang mukmin. Ya. Oke. Siapa di situ mohonkanlah ampun atas dosamu? Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, mohonlah ampun dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki. Siapa di situ yang disuruh dan memohonkan perempuan. ampun atas dosanya? Orang-orang mukmin. Enggak, siapa di situ yang harus memohonkan ampun atas dosanya sendiri dan dosa orang-orang mukmin? Iya, orang-orang mukmin. Maka ketahuilah bahwa tidak Tuhan. Kita mau ngajak diskusi. Nih, saya balikin lah layar saya dah. Aduh, susah. Boleh, nih saya balikan lagi nah. Apa pula yang susah? Nih saya balikin juga nih di sana. Nih ya, nih. Aduh. Nah, nih Panyang pala ambo di panyang. Coba lihat nih. Dengarkan. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu. Dosanya siapa ini? Mu di sini siapa? Dosamu. Siapa ya, mu di sini? Orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Maksud kamu itu dosanya dosa siapa? Mu di sini maksudnya Muhammad pean. Di mana itu dasarnya Muhammad, Adis? Oke. Coba kalau kamu. Begitu, kamu mu di sini siapa? Tunggu deh, saya balikin kamera saya dulu nih. Susah ini orang ini. Taruh loh.
Tata, sabar ya, sabar ya. Ini apa ini? Aduh. Allah. Siapa di situ Mu? Mu itu maksudnya ya orang mukmin lah, manusia lah itu. Banyak Ini, orang. guys. Coba cek bahasa Arabnya. Satu Bukan, orang atau dua orang bukan. di situ. Ini tidak ada loh, Dis. Yang Oh, dicek bahasa Muhammad Arabnya. itu, Mu Dis. di situ ka atau kum? Coba. Nah, kalau menurut pemahaman kamu, coba tunjuk di situ mana yang Coba kamu Muhammad baca di Arabnya situ. dulu coba. Baca Arabnya. Saya baca Arab, memang kamu paham. Nah, coba kamu yang kasih tahu. Nanti saya susah pula balikan ininya lagi nih. Mana yang Muhammad di situ? Belajar Nggak dulu, ada belajar Muhammad dulu. itu. Belajar dulu. Jangan dulu lah. Nanti kamu kesini lagi. Kamu belajar dulu. Nggak tahu apa-apa kamu.